Halo guys, nama saya Andi. Kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Oke, hari ini kita kembali lagi membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Nah, di video-video sebelumnya, memang saya lebih sering membahas kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Untuk kali ini, saya mau menceritakan satu kasus yang terjadi di Ukraina. Mungkin banyak dari kalian sudah mendengarkan kasus ini, tapi tidak apa-apalah. Di sini saya akan tetap menceritakan kasus ini. Kasus ini merupakan salah satu kasus kekerasan yang mengerikan, bahkan tergolong sangat sadis yang pernah terjadi di Ukraina, dengan sorotan satu video pembunuhan yang tersebar di media sosial. Dalam kasus ini melibatkan 3 orang pria yang melakukan pembunuhan secara brutal. Nah, dalam keadaan hidup-hidup, mereka ini dengan tega mencongkel bola mata dari salah satu korbannya. Dan ada juga satu korban yang tengah hamil, jadinya ini dikeluarkan secara paksa dengan membedah perut korban. Sampai di sini pasti kalian sudah ngilu dengar cerita ini dan berpikir kok ada ya orang yang tega ngelakuin itu. Oke, seperti apa cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Mari kita bahas di video kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf ke kalian semua apabila ada salah kata dalam pengucapan nama dan tempat, karena ini menggunakan bahasa Ukraina. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum itu jangan lupa intronya dulu. Pada tahun 2007, ada sebuah video yang beredar di Ukraina. Pada saat itu, video ini menjadi sorotan dunia karena isi dari video itu sangat mengerikan, yang memperlihatkan kekerasan secara brutal yang dilakukan oleh 3 orang pria yang bernama Viktor Sayenko, Igor Sukrunyuk, dan Alexander Hanza. Setelah mendengarkan 3 nama ini, pasti beberapa dari kalian sudah tahu kasus yang saya bahas di video ini. Ya betul, kasus ini adalah Three Guys One Hammer. Viktor, Igor, dan Alexander merupakan 3 sekawan yang sama-sama lahir di tahun 1988. Dari beberapa berita yang ada di internet, mereka bertiga ini berasal dari keluarga yang berada dan sekolah di tempat yang sama juga. Pokoknya mereka ini sudah baku bawa lah. Kemana-mana pun mereka ini selalu sama-sama. Entah itu salah satu di antara mereka ini tidak ikut, pasti 2 di antara mereka ini pergi sama-sama. Bahkan mereka bertiga ini memiliki fobia, di mana Viktor dan Igor ini memiliki fobia yang takut dengan ketinggian. Karena fobia itu, mereka ini berdua takut akan dibully. Jadi, Igor ini minta pendapat bagaimana caranya agar bisa menghilangkan rasa takut itu. Nah, di sini saya tidak tahu persis dia ini minta saran ke siapa. Kemungkinannya Igor ini minta saran ke Alexander karena dia ini kan tidak takut dengan ketinggian. Jadi Alexander ini memberikan saran ke temannya itu dengan berdiri di balkon apartemen lantai 14. Lalu Viktor dan Igor ini langsunglah berdiri di balkon itu selama berjam-jam. Nah, sedangkan Alexander ini adalah orang yang takut dengan darah. Kemudian Alexander ini menceritakan ke temannya itu. Lalu Igor ini langsung menyarankan untuk mengatasi rasa takut itu, Alexander ini harus menyiksa hewan-hewan liar. Kemudian Alexander ini melakukan hal itu dan dibantu oleh kedua temannya ini. Mereka ini menangkap anjing liar di kawasan hutan dekat rumah mereka. Lalu mereka ini menggantung anjing itu di atas pohon. Kemudian mengeluarkan isi perut anjing itu dan berfoto di samping anjing itu. Pada saat itu mereka ini masih di bawah umur, tetapi mereka sudah melakukan hal-hal yang aneh, seperti menggambar simbol Nazi dari darah binatang yang sudah mereka bunuh. Bahkan Igor ini berfoto dengan menggunakan kumis dari sikat gigi, dan kumis itu mirip dengan kumis Adolf Hitler. Mungkin Igor ini berpikir dia ini mirip dengan Hitler karena memiliki tanggal lahir yang sama, yaitu di tanggal 20 April. Sebelum terjadinya pembunuhan secara brutal itu, ternyata Viktor dan Igor ini sudah melakukan perbuatan kriminal. Nah, di mana pada saat itu Igor ini memukuli seorang anak laki-laki di daerahnya. Lalu ia mencuri sepeda dari anak itu, kemudian ia menjualnya ke Viktor. Nah, di sini mereka ini ditangkap, tetapi mereka berdua ini dibebaskan karena masih di bawah umur. Setelah penangkapannya,
Victor ini bekerja sebagai penjaga keamanan. Lalu Igor ini diberikan hadiah mobil oleh orang tuanya. Nah, karena ia ini menganggur, jadi mobil itu ia gunakan sebagai taksi tanpa izin. Sedangkan Alexander ini hidupnya berpindah-pindah. Ia ini bekerja sambilan termasuk seorang koki kue dan seorang pekerja konstruksi. Beberapa bulan sebelum pembunuhan berantai itu, Igor ini memanfaatkan mobilnya untuk melakukan kejahatan yaitu perampokan. Nah, di sini ia ini dibantu oleh kedua temannya itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Victor dan Alexander ini. Mereka bertiga ini mulai mengambil penumpang, merampoknya dan membunuh korban. Nah, di sini Alexander ini terlibat dengan dua korban perampokan. Tetapi Alexander menolak untuk ikut melakukan pembunuhan kepada dua korban itu. Ia hanya melihat aksi kedua temannya itu. Kasus ini mulai terungkap ketika sebuah video yang bocor ke internet. Dan hal itu membuat para polisi langsung memburu tersangka. Awalnya polisi kesulitan mencari pelaku ini, tetapi pelaku ini berhasil ditangkap pada tanggal 23 Juli 2007. Di mana pada saat itu, Igor dan Victor ini sedang menjual ponsel dari salah satu korbannya. Mereka menjualnya di salah satu toko penggadaian. Sebelum membeli HP itu, tentunya pemilik toko ngecek keadaan HP itu. Ketika HP itu dinyalakan, polisi langsung berhasil melacak lokasi pelaku. Nah, polisi pun langsung ke titik lokasi. Sampai di lokasi, polisi langsung menangkap Victor dan Igor di toko itu. Setelah ditangkap, mereka juga langsung mengungkap bahwa ada satu orang lagi yang terlibat dalam pembunuhan itu, yaitu Alexander, yang ditangkap di rumahnya sendiri. Mereka bertiga ini langsung diinterogasi dan mereka menceritakan semuanya yang telah mereka lakukan. Dua pembunuhan pertama terjadi pada tanggal 25 Juni 2007. Korban pertamanya merupakan seorang wanita yang berusia 33 tahun, sebut saja Dewi. Nah, pada saat itu, Dewi ini sedang nongki di apartemen temannya. Nah, di sana, mereka ini bercerita atau bergosip sambil menikmati secangkir teh. Setelah selesai nongki, Dewi ini langsung pulang. Saat di perjalanan, Dewi ini tidak sengaja berpapasan dengan Victor dan Igor. Setelah melihat Dewi, mereka berdua ini berbalik arah dan langsung memukul Dewi di bagian samping kepala. Dewi pun tidak sadarkan diri dan meninggal. Lalu jasad Dewi ditemukan di jam 5 pagi oleh ibunya sendiri. Nah, dalam 1 jam setelah pembunuhan pertamanya, Victor dan Igor ini melakukan pembunuhan lagi terhadap seorang pria, sebut saja Johnny. Pada saat itu, Johnny ini lagi tidur di bangku yang lokasinya dekat dengan pembunuhan pertama. Kepala Johnny ini dipukul secara tiba-tiba menggunakan palu, bahkan dipukul beberapa kali sampai-sampai wajah dari Johnny ini tidak bisa dikenali karena wajahnya sangat hancur. Pada tanggal 1 Juli, terdapat dua korban lagi. Sebut saja mereka berdua ini Putri dan Putro. Nah, Putri dan Putro ini ditemukan tewas di sekitaran kota Novomoskov. Nah, di sini saya tidak mendapatkan cerita detail dari kronologi dua korban ini. Selang 4 harinya lagi, pada malam tanggal 6 Juli, terdapat 3 korban lagi. Yang pertama merupakan seorang pensiunan tentara, sebut saja Jojo. Pada saat itu, Jojo ini sedang berjalan pulang dari hiburan malam. Nah, lalu kepala Jojo ini dipukul dari belakang oleh pelaku dan jasadnya ini ditemukan oleh ibunya sendiri di dekat apartemennya. Korban kedua sebut saja Siska yang berusia 28 tahun. Pada saat itu, Siska ini sedang bekerja sebagai penjaga malam. Berdasarkan pengakuan dari pelaku, Siska ini sedang berjalan ke arah pelaku ini dengan membawa sebuah tas. Lalu tiba-tiba Igor memukul Siska menggunakan palu yang ia sembunyikan di belakang bajunya. Dan Siska ini langsung terjatuh. Lalu pelaku mengambil tas korban dan membuangnya. Kemudian di malam yang sama, pelaku ini membunuh seorang wanita lagi, sebut saja Rahma. Dan mereka melakukan hal yang sama dengan memukul korban menggunakan benda tumpul. Keesokan harinya, di tanggal 7 Juli, ada 2 orang anak laki-laki yang berusia 14 tahun. Sebut saja mereka ini Jojo dan JJ. Pada saat itu, Jojo dan JJ ini sedang mancing. Tiba-tiba datang si pelaku ini dengan membawa palu. Nah, di sini Jojo dan JJ ini takut dan berusaha melarikan diri. Tapi naasnya, Jojo ditangkap dan dibunuh. Sedangkan JJ ini berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan bersembunyi di sana. Pada tanggal 12 Juli, ada seorang pria yang berusia 48 tahun, sebut saja Anto. Nah, Anto ini mengalami cacat akibat kanker yang baru saja dideritanya. Pada saat itu, Anto ini sedang keluar menggunakan sepeda motornya. Dan saat itu juga Anto ini dinyatakan hilang. Lalu jasadnya ditemukan setelah 4 hari.
dan keadaan jasadnya Anto mengalami babak belur di seluruh tubuhnya. Beberapa hari kemudian, di tanggal 14 Juli, ada seorang wanita yang berusia 45 tahun, sebut saja Lita. Nah, Lita ini sedang mengendarai skuternya. Saat melewati daerah hutan, ada dua orang pria yang berusaha menghentikannya. Siapa lagi kalau bukan Victor dan Igor. Pelaku ini langsung menjatuhkan Lita. Setelah Lita terjatuh, pelaku langsung memukul korban beberapa kali sampai korban ini tewas. Nah, pada saat kejadian itu, ternyata ada saksi yang melihat lalu mengejar pelaku itu. Tetapi pelaku ini berhasil melarikan diri dengan menggunakan skuter milik korban. 13 pembunuhan lainnya terjadi, seringkali ditemukan beberapa mayat di hari yang sama. Selain pembunuhan sebelumnya, dua korban ditemukan setiap harinya dari tanggal 14 sampai 16 Juli. Pelaku ini tidak memilih korban, siapapun yang mereka lihat bahwa orang itu bisa mereka taklukkan. Pelaku langsung membabi buta korban itu. Baik itu bapak-bapak, seorang wanita, anak-anak, bahkan wanita yang mengandung pun mereka bunuh. Sebagian besar korban yang mereka bunuh dengan menggunakan benda tumpul seperti palu ataupun pipa besi. Pertama kali yang mereka lakukan yaitu memukul korban di bagian kepala, sampai-sampai wajah korban tidak bisa dikenali. Bahkan, ada juga korban yang dimutilasi dan disiksa. Dan beberapa dari korban matanya dicungkil dalam keadaan masih hidup. Dan ada juga lebih sadis lagi, yaitu korban wanita yang sedang hamil. Janinnya ini dikeluarkan dengan paksa dengan cara membedah perut dari korban. Berdasarkan media lokal di sana melaporkan bahwa para pelaku ini memiliki motif pembunuhan didasari dengan menjadi orang kaya dari hasil video pembunuhan yang mereka buat. Dan video-video itu mereka upload ke situs web asing. Katanya ada operator situs web asing memesan 40 video ke pelaku ini. Dan operator itu akan memberikan bayaran yang besar setelah video itu dibuat. Victor, Igor, dan Alexander didakwa terlibat dalam 29 insiden terpisah, di mana 21 pembunuhan dan 8 serangan lainnya yang menyebabkan korban selamat. Igor didakwa atas 27 kasus termasuk 21 pembunuhan berencana, 8 perampokan bersenjata, dan 1 kekejaman terhadap hewan. Lalu Victor didakwa atas 25 kasus termasuk 18 pembunuhan, 5 perampokan, dan 1 kekejaman terhadap hewan. Sedangkan Alexander didakwa atas 2 perampokan bersenjata yang berasal dari insiden 1 Maret 2007. Pada tanggal 11 Februari 2009, pengadilan memutuskan bahwa Igor dan Victor ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Alexander dijatuhi hukuman penjara 9 tahun. Karena Alexander ini tidak terlibat dalam pembunuhan, ia hanya terlibat dalam perampokan bersenjata. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan membahas kasus-kasus yang pernah terjadi di dunia. Dan terima kasih sudah menonton.